Masa dari yang nonton GPC 1 bulan 15 juta orang, yang subscribe cuma 30.000 sebulan? Malulah sama channel sebelah. Transfer dulu ya. Subscribe dulu ya. Hehe. Tahu gak? Semalam kursi jongkok di kamar gue pindah sendiri. Jadi pas lagi tidur tiba-tiba gue kebangun kan. Nah itu kursi jongkok yang awalnya di depan meja tiba-tiba ada di depan gue, deket kasur, bener-bener di samping kasur. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalian pasti pernah dengar kan, kalau anak kecil itu punya sensitivitas akan hal-hal gaib. Seringkali bocil-bocil ini lebih peka soal melihat atau merasakan sesuatu yang ada mistis-mistisnya. Nah, hal serupa terjadi sama gue. Ikan lele main gitar, pulangnya beli ketan. Kenalin, gue Kia yang paling cantik. Gue anak kedua dari 3 bersaudara, sekaligus anak perempuan satu-satunya. Kali ini gue akan ceritain tentang pengalaman horor yang terjadi waktu gue kecil dulu. Sebenarnya sih sebagian cerita ini gue tahu juga dari orang-orang sekitar yang nyeritain ke gue lagi. Kalau dulu pas gue masih kecil, gue pernah bikin semua orang takut dan merinding. Yang bikin lebih ngeri adalah pusat dari cerita ini semua adalah loteng yang ada di rumah gue. Jadi gini ceritanya, dulu itu ada kakek-kakek yang rumahnya gak jauh dari rumah gue. Namanya kakek Dodo. Dia ini sakit keras sampai gak keluar rumah dalam waktu yang lama. Suatu hari, tiba-tiba aja waktu gue lagi main di rumah, gue nunjuk keluar sambil bilang, "Kakek Dodo lewat." Semua orang merinding. Apalagi setelah beberapa menit kemudian, ternyata kakek itu diumumin meninggal. Nah, gak sampai situ aja nih ceritanya. Ada masa di mana gue pernah sakit dan rewel banget sampai susah tidur. Sambil lihat ke satu sudut dan nunjuk-nunjuk satu titik itu, yang gak lain dan gak bukan adalah loteng rumah gue. Dulunya loteng itu berisi barang-barang milik bapak dan ada beberapa juga barang-barang dari penghuni sebelumnya yang mana adalah tante gue. Jadi kayak gudang gitu loh. Tapi selain itu sih kayaknya gak ada hal yang menyeramkan, cuma kotor aja sama sumpek. Masalahnya di sana gelap dan cuma ditutupin sama selembar triplek yang gak nutup sepenuhnya, menyisakan sedikit bagian yang terlihat. Jadi gue, abang, dan adik cowok gue selalu takut kalau lihat ke lubang itu. Untungnya tahun ke tahun berlalu, semenjak kejadian gue nangis rewel dan nunjuk ke arah loteng itu, gue udah lama gak lihat hal-hal aneh. Sampai beberapa tahun kemudian, pas gue di kelas 1 SMA, bapak mutusin buat ngelakuin sesuatu yang bikin cerita ini jadi makin menarik. FYI, rumah gue tuh terbagi jadi 2 lantai. Lantai bawah ada dapur, WC, dan ruang tamu. Terus lantai 2 ada 2 kamar dan tempat keluarga buat ngumpul. Nah jadi masalahnya bapak gue mikir kalau anak-anaknya udah mulai makin gede nih. Ya sebenarnya gak salah juga sih. Intinya bapak gue berpikir kalau anak-anaknya ini udah gak mungkin tidur di satu kamar yang sama. Akhirnya beliau memutuskan buat bikin kamar buat anak-anaknya. Dan tentu aja pilihannya adalah loteng gelap itu. Dibantu oleh paman alias adiknya mama, bapak akhirnya ngerombak loteng itu dan dibikin jadi 2 loteng baru buat gue dan abang gue. Sementara adik gue tetap pakai kamar yang bawah. Loteng itu akhirnya jadi lantai baru yang berisi kamar abang gue di sisi kanan dan kamar gue di sisi kiri. Sedangkan di depan kamar kami itu dijadikan ruangan kosong tanpa tembok buat jadi tempat jemur baju. Gambarannya tuh kayak rumah rooftop yang ada di drakor-drakor gitu deh. Gue sama abang seneng banget waktu itu karena akhirnya punya tempat privasi buat diri sendiri. Sampai kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Dimulai dari suatu hari, waktu gue lagi sendirian di dalam rumah. Waktu itu abang sama mama dan bapak lagi pada kerja. Sementara adik gue yang waktu itu berusia 11 tahun lagi main di luar. Gak ada hal aneh yang terjadi sih selama gue di rumah sendirian waktu itu. Sampai hari mulai sore dan gue dengar suara motor bapak dari luar. Gue yang waktu itu lagi nonton TV, lari dan turunlah ke bawah dengan excited. Sambil berdiri dan pegangan tangan, gue tanyalah bapak gue, "Loh, bapak kok udah pulang? Sama mama lagi?" Saat itu bapak gak jawab dan cuma ngeliat gue sebentar dan berjalan langsung ke WC.
Terus yang gua aneh, mama berdiri di belakang bapak, malah berjalan ngikutin bapak. Yang mana gue pikir waktu itu aneh banget, masa ke WC berdua? Sementara WC gue aja kecil, maksudnya gitu. Terus gue lihat bapak nutup pintu tuh sebelum ibu masuk. Tapi yang bikin gue heran, mama malah jalan lurus dan nembus tembok yang deket WC. Jir, kabar baiknya sih mereka gak berdua di WC. Tapi kabar buruknya itu bukan mama, Jir. Gue sempat melongo dulu tuh, sampai ngedip-ngedip beberapa kali karena masih gak yakin sama apa yang gue lihat. Soalnya itu jelas banget, bentukannya tuh kayak mama. Gak ada tuh kayak transparan atau pucat atau apa gitu ya, bener-bener kayak mama. Tapi akhirnya gue nganggep itu kayak angin lewat aja dan gak nyeritain ke siapa-siapa. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, terbukti kalau gak ada hal aneh lain yang terjadi. Gue dan abang udah sepenuhnya nih nempatin kamar, dan barang-barang kita udah semuanya dipindah ke kamar. Di pagi hari, waktu gue gosok baju seragam gue dan adik gue, si abang turun tuh ke bawah. Jalannya sih santai ya, tapi pas lihat gue ada di bawah, dia langsung jalan mendekat ke gue dan bilang, "Tahu gak? Semalam kursi jongkok di kamar gue pindah sendiri." Ya gue refleks jawab, "Hah? Kok bisa?" Ikut takut, karena emang gue percaya sama hal-hal gaib itu. Apalagi dari kejadian sebelum-sebelumnya gue udah sempat lihat aneh-aneh. Jadi pas lagi tidur, tiba-tiba gue kebangun kan. Nah itu kursi jongkok yang awalnya di depan meja, tiba-tiba ada di depan gue, deket kasur, bener-bener di samping kasur. Gue gak langsung jawab tuh, masih sok cool gitu. Berusaha gak kelihatan ketakutan, terus baru jawab, "Alah, lupa kali lo bang." Si abang langsung jawab, "Ya gak mungkin lah, buat apa coba gue nyimpen kursi jongkok deket kasur? Posisinya tuh kayak sengaja ditaruh di situ, biar dia bisa liatin gue lagi tidur." Gue langsung merinding banget denger itu. Ngebayangin kalau ada sosok yang emang duduk di situ cuma buat merhatiin abang gue yang lagi tidur. Malamnya gue gak bisa tidur. Padahal udah jam 11 malam, yang mana sebelum-sebelumnya tuh gue gak pernah melek sampai jam segini. Akhirnya buat mancing rasa ngantuk, gue mulai main HP tuh sambil baca novel online. Suara di sekitar gue nih bener-bener hening banget. Bahkan di bawah dan di kamar abang juga gak ada suara-suara. Kan bikin gue makin merinding cuy. Sampai akhirnya hal-hal yang gak gue inginkan kejadian. Gue denger ada suara langkah kaki yang lagi naikin tangga. Awalnya gue ngira itu suara bapak, karena beliau emang sering ke atas, entah untuk ngerokok di rooftop atau cuma buat duduk-duduk santai. Tapi yang aneh, gak ada suara pintu terbuka, karena emang ada pintu geser sebelum masuk ke lantai atas ini. Jadi harusnya kalau emang itu bapak atau orang beneran, ketika dia masuk ke ruang di lantai 2 ini ada suara. Karena seinget gue sebelum gue masuk kamar, pintu itu udah gue tutup. Posisinya juga abang udah di kamar. Dan kalaupun itu abang yang keluar, gue bisa denger karena suara pintu abang yang dibuka sama pintu geser itu beda. Sementara langkah kakinya tuh udah sampai di depan kamar gue dan abang gue. Cir, gue cuma bisa diem membeku sambil ngeliatin pintu dengan was-was. Srek, srek, srek. Gue denger suara hanger yang ada di luar kedengeran kayak brutal banget. Kayak ada orang yang ngegosrek-gosrekin ke lantai di bawah gitu. Ngerti gak sih? Kalau ada yang lagi mainin gitu loh. Kalau angin kan gak mungkin ya, karena ini posisinya ada di dalam. Dan hanger gas enteng itu bisa kegeser sama angin. Gue ngumpet di balik selimut. Guling, gue peluk erat-erat. Badan gue rasanya getar, soalnya serem banget. Terus gak lama kemudian, karena gue gak kuat harus di kamar sendirian, akhirnya gue impulsif dan milih buat keluar kamar dengan buru-buru. Pintu kamar gue buka. Gue sempat berdiri di depan pintu cukup lama buat liatin ke arah pintu luar yang masih ketutup. Tapi suara hanger itu makin lama makin brutal. Dan kayak ada suara di pintu yang seolah dia maksa masuk. Sempat hening sebentar tuh. Gue ngelirik ke pintu geser menuju ke bawah yang deket pintu kamar abang. Dan itu masih ketutup. Dengan badan gemetar, gue noleh perlahan ke kumpulan hanger yang masih diam di deket pintu geser itu. Terus tiba-tiba, srek, hangernya gerak sendiri, ya Allah. Dari situ gue langsung kabur ke bawah dan meringkuk di kursi di depan TV. Sampai akhirnya gue ketiduran di kursi depan TV itu. Dan ketika besok paginya gue konfirmasi ke bapak kalau bapak semalaman tuh ada di kamar sama mama. Malam itu gak ada yang keluar kamar. Orang-orang sampai bingung kenapa gue tidur di sofa depan TV.
Tapi gue gak mau ceritain apapun. Hari-hari berjalan kayak biasa. Adik gue pergi ke sekolah, abang, mama, dan bapak kerja. Adik gue gak terlalu suka tinggal di rumah. Jadi setelah selesai sekolah, dia tuh selalu main dan pulang pas maghrib buat ngaji. Pas sore, ternyata gue ketiduran di kamar sendirian, main HP dan baca novel online kayak biasa tuh. Mama sama bapak juga udah pulang dan ada di bawah. Kali ini gue ngerasa lebih tenang. Pas jam 5, gue dengar suara langkah kaki di luar kamar gue. Terus langkahnya masuk ke kamar abang dan gue teriak dari dalam kamar, "Abang, udah pulang?" Tapi saat itu abang gak jawab. Triplek yang jadi penghalang antara kamar gue dan kamar abang diketuk dari arah kamar abang. Tapi abang nih gak jawab teriakan gue tadi. Terus gue kesel lah karena si abang nih kayak lagi ngerjain gue aja. Akhirnya gue bangun tuh dan nyamperin si abang ke kamarnya. Tapi ternyata kamarnya masih gelap dan gak ada siapa-siapa di sana, anjir. Beberapa menit setelah itu gue dengar suara abang gue dari bawah. Lah, itu dia baru pulang. Terus tadi yang ngetok-ngetok siapa? Singkat cerita, malamnya gue tidur tepat waktu. Gue pikir mungkin kalau gue tidur cepet gue gak akan diganggu. Awalnya gue pikir kayak gitu. Tapi tengah malam gue malah kebangun dalam keadaan tubuh yang terkunci. Gak bisa bergerak dan gue curiga ini ketindihan. Mata gue kebuka lah karena panik. Dan pandangan di depan langsung bikin gue takut bukan main. Gue gak bisa nutup mata gue. Napas gue juga sesak. Keringet dingin ngalir deras di tubuh gue. Satu-satunya hal yang bisa gue lakuin cuma doa yang banyak. Berkali-kali gue ulang doa-doa yang gue tahu sampai akhirnya makhluk itu bergerak keluar dan nembus di tembok. Akhirnya gue bisa gerakin badan gue. Setelah kejadian itu, gue berusaha balik tidur lagi dengan tambahan doa-doa perlindungan yang lebih banyak. Besoknya ketika malam tiba, pas kita lagi kumpul keluarga gitu, abang tiba-tiba angkat bicara. Dia cerita soal kejadian yang bikin gue kaget. Hal aneh yang malam itu kejadian sama gue, ternyata kejadian juga sama abang. Udah gitu, gangguan yang abang gue dapetin lebih parah. Hampir tiap malam, abang tuh bisa ketindihan. Kalaupun enggak, dia sering dengar suara angsa di luar kamar. Yang paling parah, abang pernah kebangun di malam hari. Dia lihat ada anak kecil yang lagi duduk meluk kedua kakinya di sudut pintu kamarnya. Nah, kayaknya sih sosok itu yang waktu itu geser kursi jongkok abang deh. Karena keberadaannya sering kelihatan sama abang. Ketika nyeritain itu, bapak yang biasanya sering positive thinking, tiba-tiba ngerespon gini. Makanya sering berdoa, sholatin tuh kamar kalian dan bacain Quran kamarnya. Gue dan abang gue jadi saling pandang, soalnya ini lain banget responnya. Dan malah bikin kita makin yakin kalau semua kejadian itu emang beneran dan bukan refleksi ketakutan kita doang. Mulai dari situ kita jadi rajin sholat dan baca Quran di kamar. Ya meskipun sering telat sih sholatnya, ya gitulah cerita dari kamar bekas loteng itu. Gue sama abang udah mulai biasa aja sekarang. Walaupun kadang masih ada aja beberapa gangguan sih, tapi udah gak separah dulu pas awal-awal dibangun. Intinya sih setiap langkah kita harus didampingi dengan doa. Ibadah kita gak boleh ditinggal, yang wajib gak boleh ditinggalin. Terus jangan mau kalah sama hal gaib kayak gitu, tapi juga jangan songong ya. Intinya saling menghargai aja. Kalian gimana? Pernah nemuin kejadian serem kayak gitu gak? Sharing dong! Sampai jumpa di cerita GPC selanjutnya. Bye-bye! Ini udah rakaat berapa ya? 3 apa 4 dah? Kayaknya 3 deh. Iya deh 3. Bangun aja deh. Allahu Akbar. Kelebihan